Shalom. Renungan kali ini berjudul Satu yang adalah damai kita dan satu yang adalah gembala kita. Bagian 4 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita akan membahas perjanjian nama Jehovah atau Yahweh keempat. Satu yang adalah damai kita. Nama ini diungkapkan dalam kitab Hakim-Hakim melalui suatu insiden dalam hidup Gideon. Pada masa Gideon, orang-orang Midian atau bangsa non-Yahudi dari timur menyerbu tanah orang-orang Israel dan dengan menyedihkan menindas mereka. Orang-orang Israel hidup hampir seperti pengungsi di tanah mereka sendiri. Gideon, seorang pemuda, secara sembunyi-sembunyi mengirik gandum dalam alat pemeras anggur agar menyembunyikannya dari orang-orang Midian. Karena mereka akan mengambil gandum darinya jika mereka melihatnya. Tiba-tiba malaikat Tuhan, Hakim-Hakim 6 ayat 11, muncul di hadapan Gideon dan mengatakan padanya bahwa ia akan menjadi instrumen Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Midian dan membebaskan orang-orang Israel. Gideon mendengar apa yang Tuhan sampaikan ini sulit untuk dipercaya. Ia berpikir ia kurang mampu untuk tugas itu. Namun malaikat Tuhan mengatakan padanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 12. Dan memberinya strategi untuk menaklukkan orang-orang Midian. Di akhir perjumpaan ini, Gideon ingin mengetahui lebih banyak tentang malaikat yang muncul di hadapannya, dan ia ingin mempersembahkan korban. Di sini kita mempelajari ceritanya. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, Tuhan, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuat Gideon demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi firman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Hakim-Hakim 6 ayat 17-23. Secara umum, pada masa itu dipercayai jika kita melihat malaikat Tuhan, kita kemungkinan tidak akan bertahan hidup. Jadi Gideon merasa momen terakhirnya sudah tiba. Namun Tuhan berkata padanya, jangan takut, engkau tidak akan mati. Sebagai rasa terima kasih untuk ini dan sebagai respons pada pewahyuan yang ia terima, Gideon membangun mezbah. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan Jehovah dan menamainya Tuhan itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kata orang Abiezer. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Sebagian besar dari kita mengenal kata Ibrani damai, shalom, ucapan salam zaman sekarang dalam Ibrani.
Itu nama mesbah. Tuhan adalah Shalom, damai. Di sini karenanya diungkapkan pada kita aspek keempat perjanjian kesetiaan Tuhan untuk umatnya, bahwa ia adalah damai umatnya. Damai dalam satu pribadi, dan pribadi itu adalah Tuhan sendiri. Ada 3 cara kita membutuhkan damai. Pertama, kita butuh damai dengan Allah, hubungan pribadi dengan Tuhan yang menjamin hak istimewanya dan berkat-Nya untuk kita. Dalam kitab suci, damai dengan Allah selalu dijamin hanya melalui korban. Selain korban, pengorbanan hidup dan pengucuran darah, tidak ada damai dengan Allah. Lihat Ibrani 9 ayat 22. Kedua, kita butuh damai bukan hanya dalam hubungan kita dengan Allah, namun juga di tengah semua yang datang melawan kita. Bahkan di tengah perang, kekacauan, kegemparan, dan kekusutan pikiran, Allah menawarkan umatnya damai. Damai bukan hanya ketiadaan perang. Sebenarnya dimungkinkan memiliki damai di tengah perang, konflik, tekanan, dan huru-hara. Karena damai berdasarkan pada hubungan dengan Allah, bukan keadaan. Jika kita lihat keadaan kita, sering kita menemukan tidak ada dasar untuk damai. Namun jika kita belajar kebenaran yang terkandung dalam perjanjian nama Yehova, bahwa Ia adalah damai kita, maka kita bisa memiliki damai di tengah keadaan apapun yang kita hadapi. Ketiga, kita butuh damai dalam hubungan kita dengan orang lain. Direkonsiliasi dengan Allah melalui Yesus membawa kita ke dalam hubungan damai dengan orang-orang percaya lain. Mari lihat damai dari 3 pandangan ini. Pertama, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, dalam bekerjanya hubungan itu dalam hidup kita di tengah keadaan kita. Dan ketiga, dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita akan mulai dengan apa yang kitab suci katakan mengenai damai antara Allah dan manusia. Ada banyak tentang topik itu dalam perjanjian baru, namun kita akan lihat hanya 2 nas. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Perhatikan dikatakan damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah damai kita, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, Yesus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 19-20. Dalam nas ini, kita melihat aspek kedua kebenaran itu. Damai diperoleh hanya melalui pengorbanan. Pengorbanan yang menghasilkan damai kekal antara Allah dan manusia adalah pengorbanan Tuhan Yesus di salib dan darah yang Ia cucurkan. Melaluinya, kita memiliki damai dengan Allah. Kontras damai melalui Kristus dengan apa yang Yesaya katakan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Yesaya 57 ayat 20-21. Ada garis pemisah sangat jelas antara orang benar dan orang fasik. Mereka yang direkonsiliasi dengan Allah melalui Yesus Kristus menerima kebenarannya dan tahu bagaimana memiliki damai dengan Allah. Namun bagi orang fasik, Allah berkata, tidak ada damai. Dosa tidak pernah meninggalkan kita dalam damai. Bahkan meski tidak ada yang menyusahkan dalam keadaan luar kita, ada sesuatu dalam hati kita yang tidak pernah bisa beristirahat, sementara dosa memerintah hati kita.
Sekarang kita lihat bekerjanya damai kedua. Damai yang kita bisa miliki di tengah kekacauan dan perang. Betapa penting memiliki jenis damai ini dalam dunia sekarang. Yesus berkata pada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14 ayat 27. Kita senang dengan kata-kata "apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Usaha-usaha paling berat perdamaian dunia begitu rapuh, begitu tidak permanen, dan begitu tidak memuaskan. Jika kita bergantung pada dunia untuk damai kita akan memiliki sangat sedikit. Namun Yesus berkata, "Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ia juga berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Yesus adalah damai kita. Ia sudah mengalahkan dunia. Karenanya, dunia tidak pernah bisa mengalahkan kita, karena Ia dalam kita dan dengan kita. Ketiga, direkonsiliasi dengan Allah melalui Yesus membawa kita ke dalam hubungan damai dengan orang-orang percaya lain. Kita memiliki damai dengan mereka yang sudah direkonsiliasi dengan Yesus. Terlepas siapa mereka, tidak masalah apa ras dan latar belakang mereka. Dalam suratnya kepada orang-orang percaya yang memiliki latar belakang non-Yahudi di Efesus, Paulus berkata, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat." Efesus 2 ayat 13-17. Pesan salib adalah damai. Damai dengan Allah. Damai di tengah kekacauan, dan damai dengan saudara-saudara seiman kita. Kita selalu diingatkan mengenai bahtera yang menjadi cara-cara keselamatan Allah untuk Nuh dan keluarganya. Pikirkan Nuh dan keluarganya dalam bahtera ini. Mereka di sana, di tengah-tengah amukan, segala sesuatu di sekeliling mereka sudah terendam air. Namun dalam bahtera, mereka memiliki damai dan perlindungan. Lalu, pikirkan mengenai semua binatang-binatang itu dalam bahtera. Mereka binatang-binatang dengan jenis berbeda. Binatang-binatang yang kodratnya bermusuhan satu sama lain. Namun dalam bahtera ada damai. Itu menunjukkan pada kita ketika binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, mereka mengalami perubahan kodrat. Jadi bahtera bagi kita gambaran indah Kristus. Ketika kita masuk ke dalam Kristus, kita masuk ke dalam damai. Dalam gereja ada ras-ras berbeda yang di bawah kondisi natural mungkin kita benci. Namun karena kita dalam bahtera itu, kita tahu damai dengan mereka. Dan di tengah amukan kekacauan dan keributan hidup ini, kita tahu damai dalam hati kita
karena kita memiliki damai dengan Allah melalui Tuhan yang adalah damai kita. Kita sekarang akan melihat nama perjanjian kelima, satu yang adalah gembala kita. Untuk nama ini, kita kembali pada Mazmur 23 yang sering disebut Mazmur Gembala. Mari kita mempelajari ayat-ayat Mazmur ini sesuai urutannya. Tuhan, Yehova, adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Ketika kita lihat ayat ini, kita kagum betapa banyak kitab suci katakan dengan begitu sedikit kata-kata, khususnya dalam Ibrani asli. Kemungkinan menarik untuk kita ketahui bahwa dalam Ibrani, seluruh ayat pertama Mazmur 23 terdiri dari hanya 4 huruf. YHWH, Ra'ah. Tuhan adalah gembalaku. Dan Lo Chaser, takkan kekurangan aku. Pikirkan berapa banyak terkandung dalam 4 kata Ibrani itu. Takkan kekurangan aku adalah pernyataan paling mengagumkan. Tidakkah demikian? Setiap kebutuhan dalam hidup akan dipenuhi. Tidak pernah kita mendapatkan diri kita dalam situasi di mana sesuatu yang kita benar-benar butuhkan tidak tersedia bagi kita. Tuhan sudah menjamin untuk memberi kita semua yang kita butuhkan. Keluar dari hubungannya dengan kita dan kita dengannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Living Bible mengatakan dengan cara lain, karena Tuhan adalah gembala, aku memiliki segala sesuatu yang aku butuhkan. Pikirkan semua yang terkandung dalam kata-kata indah, Tuhan adalah gembalaku. Sangat penting kita mengerti, kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah sebagai satu pribadi. Fakta ini dasar untuk hal-hal lainnya juga, termasuk hubungan individual. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Sangat pribadi. Dalam Mazmur 80, Mazmur lain Daud, ia menulis, Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Mazmur 80 ayat 1. Dalam Mazmur 23 Daud berkata, Tuhan gembala kita karena Tuhan gembala Israel sebagai bangsa. Namun tidak berarti sama dengan mengatakan Tuhan gembalaku. Bisakah kita mengatakan itu? Apakah kita memiliki hubungan pribadi, individual dan langsung dengan Tuhan? Mari lihat sisa Mazmur 23. Apa yang mengalir keluar dari hubungan pribadi dengan Tuhan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2. Tuhan menyediakan semua makanan yang kita butuhkan. Tentunya, kita berpikir dalam hal makanan spiritual. Ia memberi kita air murni, jernih, dan rumput segar. Semuanya bersih, segar, dan menyehatkan. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 3. Menyegarkan atau merestorasi berarti mengembalikan pada kondisi yang baik, memperbaharui. Apakah kita pernah merasa letih dan lesu, tak bertenaga? Apakah kita tahu jiwa kita bisa direstorasi? Apakah kita tahu bahwa Tuhan bisa mengembalikan kita kembali pada kesegaran, keyakinan, dan kekuatan? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Ia memastikan kita mengikuti jalan yang benar. Ada begitu banyak jalan dalam hidup, begitu banyak pilihan. Apakah kita pernah merasa bingung dan tidak pasti jalan mana yang harus diambil? Ketika kita tahu Tuhan sebagai gembala kita,
Ia memimpin dan menuntun kita di jalan yang benar. Lalu dikatakan, oleh karena namanya. Itu berkat bagi kita karena namanya tidak pernah berubah. Tidak bergantung pada apakah kita lemah atau kuat, bergantung pada namanya. Kehormatannya dipertaruhkan. Ia sudah menjamin, ia akan melakukannya. Namanya terikat pada kata gembala. Tuhan gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Ada periode-periode dalam hidup ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat ini tidak berarti mengacu pada masa-masa ketika kita secara harfiah di pintu kegelapan. Segala sesuatu tampak runtuh, segala sesuatu tampak salah, dan kita tidak tahu harus kemana atau ke siapa yang bisa dipercaya. Ketika tekanan-tekanan meningkat, kita bisa berkata seperti Daud, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Kehadiran Allah dijamin. Daud melanjutkan, "Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Dua aspek hadirat Allah direpresentasi di sini. Gada merepresentasi perlindungan Tuhan atas kita dari serangan-serangan luar dan disiplin kasih-Nya pada kita ketika kita tersesat. Tongkat merepresentasi tuntunan dan pengarahan Tuhan. Gada dan tongkat menghibur kita karena kita tahu dan sudah mengalami bahwa Allah akan melindungi, mengkoreksi, dan memimpin kita bahkan di tengah lembah kesepian kekelaman. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Suatu berkat mengetahui bahwa semua ini terjadi di hadapan musuh-musuh kita. Di sana, di mana segala sesuatu melawan kita, Allah menyediakan yang terbaik. Ia menyediakan hidangan. Ia menyiapkan meja. Bayangkan musuh-musuh kita seperti serigala-serigala dalam kegelapan, ketakutan oleh api unggun, berkeliaran namun takut datang ke dalam terang. Di sini Allah menyediakan yang terbaik. Bagus memiliki hidangan yang disediakan Tuhan, tidak masalah di mana Ia menyediakannya. Namun khususnya, bagus memilikinya di depan musuh-musuh kita. Karena Tuhan di sana dan karena Ia adalah gembala, kita tahu mereka tidak bisa menyentuh kita. Kita aman, bahkan di hadapan musuh-musuh kita. Lalu Daud berkata, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Kita bukan hanya memiliki cukup untuk diri kita, namun kita juga memiliki cukup untuk berbagi dengan lainnya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 23 ayat 6. Tidak jadi masalah situasi-situasi apa yang kita hadapi atau apa yang harus kita lalui. Ada dua faktor tidak berubah dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Lagi, kata cinta kasih dalam Ibrani adalah chesed. Khususnya berarti kesetiaan Allah pada komitmen perjanjiannya. Jadi, Tuhan sudah berkomitmen menjadi gembala kita. Ia tidak akan pernah melanggar perjanjiannya. Kebaikan dan cinta kasih-Nya selalu bersama kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Pertimbangkan arti kalimat terakhir ini. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat itu memberi pengertian bahwa apapun yang kita lakukan dan kemanapun kita pergi,
kita dalam perjalanan pulang. Kita dalam perjalanan pulang ke tempat yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Itu bagaimana ketika kita mengenal Tuhan. Apa yang orang lain sebut jalan buntu, untuk kita jalan pulang. Kita tahu kita akan hidup dalam rumah Tuhan selamanya, apapun yang kita harus lalui. Ia akan bersama kita, dan kita akan tahu takdir kita. Jalan buntu adalah untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak ada jalan buntu bagi kita. Kita dalam perjalanan pulang. Amin.